Halo Sobat Lentera, senang sekali Suara Rakyat, Suara Perubahan kembali menyapa Anda hari ini bersama dengan saya Riki Kurniawan. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai DPRD Kota Surabaya yang menyoroti keluhan prosedur BPJS Kesehatan. Karena kita tahu bahwa BPJS Kesehatan ini adalah program jaminan kesehatan nasional yang diharapkan bisa memberikan pelayanan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Namun, tidak sedikit warga Kota Surabaya yang mengeluhkan hal ini. Mulai dari prosedur pendaftaran yang rumit sampai lamanya waktu untuk pelayanan di fasilitas kesehatan. Lantas seperti apakah rekan-rekan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk menyikapi situasi ini? Sudah bersama dengan saya, Dr. Michael Leksodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Halo dokter. Ketemu lagi, luar biasa. Tapi hari ini kabarnya baik semua. Kabarnya baik dokter. Sebelumnya marah-marah terus, tapi kalau sekarang ya sekarang udah mau deketin bulan puasa, jadi harus meredam marah, banyak positifnya. Banyak bersabar begitu benar, dokter ya. Iya. Tapi dokter yang tidak bisa bersabar ini ternyata sebenarnya adalah warga Kota Surabaya dokter. Apa itu misalnya? Karena waktu tunggu pelayanan di puskesmas katanya lama, di vaskes pertama harus rumit untuk pendaftarannya. Nah ini untuk menyikapi keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan BPJS Kesehatan seperti apa dokter? Kalau sekarang puskesmas sudah pendaftarannya nggak seperti dulu. Jadi dia datang isu-isuan pokoknya dapat nomor urut. Kalau sekarang dengan adanya Satu Sehat, dia mau kemana, ke puskesmas mana, dia udah melakukan pendaftaran melalui online. Dan di situ ada pilihannya. Mau datang jam berapa? Enak banget. Itu dulu hanya diberikan pertanyaan untuk orang-orang VIP itu loh. Betul. Bos pokoknya aku isu repot, awan repot. Isone malam tok loh. Malam dokter ini yang melayani jam sekian sampai jam sekian, 1 jam atau setengah jam sebelumnya diminta untuk hadir. Puskesmas sekarang udah banyak berbenah. Jadi yang saya tanyakan kalau ada keluhan seperti itu kapan kasusnya? Kalau sekarang ini udah bagus karena apa? Kami ngelihat di sana. Jangankan kok yang gerombol yang duduk-duduk di lantai udah nggak ada mas. Sekarang itu orang udah duduk di sofa, di tempat. Karena apa? Jam sekian, ibu jam berapa? Oh iya sebentar lagi saya mau dipanggil. Karena apa? Udah ditata dengan sistem digitalisasi. Jadi puskesmas sudah akan menjadi andalan kita untuk pelayanan vaskes pertama. Berarti sebenarnya efektivitas program BPJS Kesehatan sekarang dibandingkan mungkin 2-3 tahun yang lalu sudah jelas jauh berbenah, sudah jauh berubah dokter ya? Ya jauh karena kan dipaksa mas. Jadi dipaksa karena 144 itu mau ndak mau, mampu ndak mau, mampu ndak mampu atau siap nggak siap itu harus diserahkan ke puskesmas. Betul. Jadi hoyak ini, puskesmas itu hoyak. Waduh ya opo iki. Nakesnya kurang, alatnya kurang, obatnya juga kurang, tapi disuruh sama BPJS kudu iso gak iso pokoknya kudu iso. Nah, repotnya itu apakah puskesmas ini juga dapat suntikan duit? Kan enggak, duitnya pancet. Tapi tuntutannya banyak. Jadi akhirnya mereka juga berinovasi. Seinovasi-inovasinya wong enggak duit, Mas. Jadi akhirnya dia makso yang namanya nakes sama dokternya. Dokter itu suruh kerja, Mas, dari pagi sampai malam. Malam saya ngelihat matanya itu antara habis nangis sampai dia kecapean. Itu kalau 3 bulan dokternya sing kuning loh mas. Iya nanti mas pasiennya waras, dokternya sing loro. Gantian berarti dokter. Karena apa? Karena ini butuh tenaga medis di sana. Begitu ditanyakan kepala puskesmas, kenapa enggak ditambah tenaga medis? Duit ora disetujui. Jadi kalau ini wali kota dengarkan saya mbok ya didengarkan sama direnungkan Pak Wali Kota. Karena apa? Mungkin proyek yang lain bagus, membangun ini itu bagus. Tapi iki kebutuhan pertama, pokoknya masyarakat itu yang nggak punya Pak. Perut udah genah, kesehatan kalau sakit juga bisa dilayani dengan baik. Jadi ini penting Pak. Itu, seperti itu. Dokter, tapi kalau dari rekan-rekan Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri sebenarnya dari indikator keberhasilan pelayanan BPJS ini diukur dari mana dokter? Apakah dengan sekarang tidak ada antrian yang sudah seperti dulu, yang tidak mengular lagi itu termasuk salah satu indikator keberhasilan? BPJS itu juru bayar.
Jadi dia bukan superpower yang bisa mengatasi pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat kuncinya juga harusnya di kepala dinas. Gitu. Kebijakan kepala dinas ini yang paling penting. Ya. Jadi kalau menanyakan BPJS sebagai juru bayar atau kasir, itu pertanyaannya, secepat apa dia membayar klaim dari rumah sakit, dari puskesmas, atau dari klinik-klinik swasta. Seperti itu. Yang jadi masalah, banyak klinik swasta mau tutup. Ya. Karena apa? Karena PBI itu diambil semua sama puskesmas. Padahal klinik swasta itu kan apik, Mas. Betul. Dia juga mau nolong untuk masyarakat yang tidak mampu melalui PBI. Pokoknya dengan fasilitas yang bagus sekali. Orang punya atau orang yang tidak punya dilayani dengan fasilitas VIP. Itu kan bagus. Tapi harusnya Kepala Dinas Kesehatan itu membagi kuotanya. Jangan semuanya kuota diambil kasihkan ke puskesmas semua. Sehingga klinik-klinik swasta yang punya niatan baik tutup. Rugi dia. Karena apa? Karena kuotanya nggak cukup, Mas. Nah, cobalah kalau kita bisa berbagi dengan klinik-klinik swasta yang punya hati untuk melayani kaum miskin ini. Itu baru bagus. Jadi BPJS ini bisa merata. Dia bisa memberikan kecepatan di dalam pembayarannya. Itu yang indikatornya. Ya. Karena dia juru bayar. Jadi kalau ada tagihan, jangan 6 bulan atau tahun depan. Itu artinya BPJS itu tukang utang. Nah kalau memangnya BPJS ini baik, sekarang tagihan kalau bisa besok diselesaikan. Ya. Itu keren. Ya. Tapi angel itu. Angel. Karena bukan sedikit. Ada fasilitas-fasilitas kesehatan yang nakal, Mas. Ada yang namanya fraud. Fraud itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang harusnya klaimnya misalnya ya, klaimnya obatnya dan lain sebagainya itu habisnya 500.000 misalnya. Ya. Karena rumah sakit atau fasilitas kesehatan ini ingin mendapatkan profit yang tinggi, 500 ini bisa jadi 3 juta. Ya yang ini nih, yang seperti ini kalau ketahuan jangan main-main. Harus ditangkap, dimasukkan di KPK, diumumkan di semua medsos yang ada di Surabaya. Supaya apa? Tahu bahwa orang ini mencuri dengan elit. Dia bisa dokter, dia bisa tenaga medis, tapi dia seorang pencuri yang sama seperti pencuri sandal atau pencuri ayam. Harus diumumkan, karena ini merampok hak rakyat. Yang harusnya duit yang sekian M itu atau sekian ratus juta, ini bisa jadi subsidi untuk rakyat miskin di bawah. Seperti itu, Mas. Baik, dokter, luar biasa sekali perbincangan dengan Dr. Michael untuk mengupas habis bagaimanakah pelayanan BPJS Kesehatan seharusnya supaya lebih merata begitu, dokter ya. Nanti jangan kemana-mana, Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
pengembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan. Sobat Lentera, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya, Dr. Michael, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, kita kupas habis kembali mengenai pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya di Kota Surabaya. Dokter, banyak stigma di masyarakat yang beredar bahwa pelayanan dari pasien yang mungkin memiliki akses BPJS Kesehatan ini dibedakan pelayanannya dibandingkan dengan yang mungkin secara reguler bayar umum begitu dokter. Nah, sebenarnya bagaimana Komisi D DPRD Kota Surabaya bisa memastikan bahwa kualitas yang diterima ini sama, menjawab stigma yang beredar di masyarakat, dokter? Ya, namanya secara psikologis, orang yang nggak bayar sama yang bayar itu udah minderan sih nggak bayar. Ya. Jadi istilahnya banyak kecurigaan dari sifat mindernya ini. Wis aku gak bayar, mosoknya dipodokno mbek sing bayar. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Karena apa? Yang bayar dan tidak bayar itu daftarnya sama. Bagaimana seorang dokter dan nakes itu bisa membedakan, oh iki bayar, iki nggak bayar, nggak ada loh kodenya. Jadi pada waktu dia mendaftarkan dan mendapatkan kesetaraan di dalam penjadwalan, maka yang tidak bayar maupun yang bayar itu sama. Karena yang tidak bayar itu pemerintah yang bayar. Tapi kalau yang membayar mandiri itu dia membayar karena kesadaran dia untuk gotong royong sebagai asas awal JKN itu didirikan. Jadi untuk asumsi masyarakat, oh yang nggak bayar antrinya dipinggirkan, kemudian yang bayar didahulukan, nggak ada. Sekarang sudah pakai digitalisasi dan tidak ada di situ kode yang bayar dan tidak bayar. Semuanya akan dilayani rata. Bahkan oleh dokter maupun nakes itu udah disumpah. Nggak boleh dia akan membedakan mana tuh yang kaya dan mana yang miskin. Mana yang pakai asuransi swasta dan mana yang pakai BPJS. Seperti itu. Tetapi fasilitasnya kalau yang asuransi swasta kan arahnya ke VIP. Betul, gitu. Betul. Kalau VIP begitu dia antri disuguhi mas. Ada minta kopi susu atau apa, makan apa. VIP. Karena ada fasilitas tertentu. Iya, tapi kalau BPJS tidak ada diskriminasi yang bayar maupun tidak bayar. Karena yang tidak bayar tetap membayar, tapi pemerintah yang bayar. Intinya semuanya sama, tidak ada perbedaan begitu? Tidak ada, tidak ada. Tapi dengan beberapa keluhan di masyarakat dokter, banyak yang beredar juga, ini sekali lagi ini adalah asumsi masyarakat juga, stigma yang beredar. Banyak penolakan katanya yang diterima oleh masyarakat ketika berobat di rumah sakit, dalam tanda kutip ini adalah rumah sakit pemerintah, dokter, bukan rumah sakit swasta. Nah, menyikapi hal seperti ini dan beberapa pemberitaan yang beredar juga terkait dengan hal ini, seperti apa dokter? Ya, bukan penolakan, tetapi dari segi administrasi, banyak masyarakat itu yang kalau sakit baru ingat bayar BPJS-nya. Betul. Jadi dia bayar kalau sakit, tapi kalau nggak sakit, lupa dia. Masih ingat beli rokoknya daripada bayar BPJS-nya. Jadi orang-orang ini mikir, aku masih gak bayar BPJS, yang penting aku ngerokok. Nah kan itu. Nah kemudian yang kedua, BPJS ini sudah mempunyai kebijakan. Ya. Kalau 3 bulan lewat tidak terbayar, maka dia dialihkan ke PBI. Jadi tidak ada yang namanya ditolak masyarakat ini. Andai kata pun ada kesenjangan di dalam administrasi atau trouble di administrasi, paling gampang kita pakai fasilitas
dari wali kota, yaitu memakai KTP Surabaya. Dan sekali lagi, wali kota ngomong, kalau orang ber-KTP Surabaya, maka tolong digratiskan warga saya. Itu harus diterjemahkan dengan baik oleh jajaran di bawahnya. Jangan ada lagi, wah ini nggak bisa, saya tidak paham, itu nggak ada. Wali kota bicara apa sebagai leader yang paling tinggi di Surabaya, itu akan diterjemahkan dengan baik oleh kepala dinas dan seluruh pelaku pelayan kesehatan yang ada di Surabaya. Jangan sampai ada satu KTP warga Surabaya ditolak pada waktu dia sakit. Itu masalahnya langsung dengan Komisi D DPRD Surabaya. Karena orang-orang yang menolak dengan dasar saya tidak tahu, saya tidak mengerti peraturan itu harus ditindak, Mas. Karena apa? Ini yang bicara bukan main-main. Waktu kampanye wali kota aja dia sekian puluh ribu masyarakat akan berobat, akan mendapatkan fasilitas gratis dengan menunjukkan KTP-nya. Betul. Seperti itu. Tapi sejauh ini dokter, dari penemuan dokter yang ada, mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang melibatkan BPJS Kesehatan, seperti mungkin klaim rumah sakit atau puskesmas yang belum terbayar. Nah, sejauh ini juga bagaimana kondisi atau koordinasi dari rekan-rekan Komisi D dengan Dinas Kesehatan dan juga BPJS untuk hal-hal seperti ini, dokter? Ya, sekarang ini sudah ada tim klarifikator ya. Jadi ada status yang dipending, ada status yang tidak bisa diklaim oleh BPJS, dan ini merupakan hal yang wajar untuk asuransi ya. Jadi asuransi manapun kita juga perlu klarifikator yang oh ya ini benar, ini memang sesuai dan lain sebagainya. Jadi sekarang BPJS itu berusaha untuk menekan lamanya pendingan ini, lamanya pembayaran ini. Dan saya sudah menanyakan ke random ya, ke beberapa pimpinan rumah sakit pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS, ternyata udah bagus sekarang, udah memendek dan udah diklaimnya juga udah lancar seperti itu. Jadi ayolah, asumsi BPJS yang sudah bekerja keras, yang sudah berupaya, ini bisa kita support dengan hal-hal positif yang baik. Mungkin masyarakat akan melihat perkembangan demi perkembangan dengan apa yang dialami saat ini. Betul. Sehingga ada sesuatu testimoni atau kesaksian yang bagus untuk pelayanan BPJS ini. Kedua orang tua saya dilayani BPJS sampai mereka meninggal. Saya dokter, dan saya sebenarnya juga bisa melakukan ini ke asuransi swasta. Tapi kan usianya kalau di atas 60 tahun, mana ada asuransi swasta yang bisa menerima orang tua saya? Kan nggak ada. Betul. Jadi satu-satunya yang menolong orang tua saya sampai dipanggil Tuhan, itu adalah BPJS. Jadi bagaimanapun juga BPJS adalah saudara kita, rekanan mitra kita yang harus kita support sampai mendapatkan nilai A. Seperti itu. Baik dokter, kita nanti akan kembali membahas tentang ini, jadi jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Pengembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi Sebuah TV streaming yang bisa diakses Kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera Lentera TV, TV, inspirasi perubahan. perubahan. Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan Dr. Michael, anggota Komisi DPRD Kota Surabaya. Dokter, beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan mengenai korupsi yang ada di tubuh BPJS Kesehatan, begitu. Iya. Ini tentu membuat huru-hara atau mungkin membuat kontra masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Nah, dari Komisi DPRD Kota Surabaya sendiri, bagaimana bisa memastikan bahwa sebenarnya dana yang dimiliki oleh BPJS Kota Surabaya mungkin tentunya atau BPJS Pusat begitu bisa tepat sasaran, dokter, untuk peruntukannya? Ini saya asumsikan dengan peristiwa kita, rumahnya jenengan sama rumah saya dan rumah yang kamerawan ini, Ya. saya tanya ada nggak rumah yang nggak ada tikusnya? Ada kecoaknya, ada. Ya. Tapi bagaimana tikus ini tahu diri gitu loh. Udah ada perekat, udah ada jebakan yang bisa, ya udah pindah aja Ya. di tempat-tempat yang lain. Dan begitu juga dengan BPJS. BPJS tidak semuanya bisa clean. Jangankan BPJS, Pertamina aja banyak tikusnya seperti itu. Nah, BPJS ini sudah berbenah. Hal yang kecil, tikus yang ada, yang konon jauh di sana. Jangan dibikin bahwa BPJS itu mempunyai tikus yang besar di seluruh nasional. BPJS ini udah bagus, cuman perlu pembenahan-pembenahan yang perlu dilakukan oleh BPJS. Dan sekali lagi kalau BPJS-nya bagus, sistem pembayarannya bagus, lalu apa alasan rumah sakit di Surabaya untuk tidak bekerja sama dengan BPJS? Itu topik yang berikutnya. Ya. Jadi kalau untuk talkshow yang berikutnya, saya ingin tidak ada rumah sakit swasta yang ada di Surabaya ini menolak BPJS. Karena dia bisa mendapatkan profit dari rakyat Surabaya. Dia harus melayani masyarakat yang miskin di Surabaya. Tidak ada alasan klaim yang terlambat sudah diperbaiki. Kerjasama yang baik dari BPJS juga sudah diperbaiki oleh BPJS. Kalau BPJS sudah memperbaiki semua sistem pembayaran, sistem pelayanan untuk bekerja sama dengan rumah sakit, tidak ada lagi alasan 4 rumah sakit yang belum bergabung di dalam kerjasama dengan BPJS itu menolak rumah sakitnya dipakai untuk merawat masyarakat dan rakyat Surabaya pada waktu dia sakit. Kalau memang seperti itu, mohon Pak Wali Kota, perizinan mereka dipertanyakan. Apakah rumah sakit ini masih layak berdiri di tanah Surabaya? Bukankah mereka sudah mendapatkan sekian M keuntungan dari rakyat Surabaya? Tetapi sedikit dari hatinya untuk melayani duafa yang ada di Surabaya. Harus balance begitu. Jangan ambil profitnya, tapi dia tidak mau melayani kaum duafa atau kaum miskin yang ada di Surabaya. Ya. Kalau itu bisa dilakukan, seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya, semuanya bisa menerima dan melayani masyarakat dengan fasilitas BPJS. Ya. Tegas sekali yang disampaikan oleh Dr. Michael bahwa semua rumah sakit harus melayani warga kota Surabaya dengan baik. Semua rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Tapi dokter, mungkin dari masyarakat sendiri juga, terutama mungkin dari masyarakat yang PBI atau mungkin yang kelas 3 begitu dokter, banyak sekali dari masyarakat kita itu yang kurang memahami bagaimana aktivasi BPJS-nya begitu. Yeah. Nah itu mungkin bisa disampaikan dokter, bagaimana cara mereka untuk bisa mengaktifasi kembali BPJS. Di rumah-rumah sakit pemerintah itu sudah ada satu tempat atau counter itu yang bisa
Kalau dia misalnya ada trouble di dalam BPJS-nya, dia bisa memperbaiki di situ. Jadi tidak, pulang lagi nanti kembali lagi 2 hari, 3 hari lagi. Enggak, sekarang sudah ada sistem terpadu di dalam rumah sakit itu. Rumah sakit Dr. Sutomo, rumah sakit Suwandi, rumah sakit Eka Candrarini yang baru, rumah sakit BDH. Ya. Itu semua udah ada satu counter. Jadi kalau misalnya ada yang trouble untuk kasus status BPJS-nya, maka diarahkan ke sana. Jadi ini sudah ada upaya-upaya yang bagus dari pemerintah untuk memperbaiki sistem ini. Jadi saya rasa untuk pendaftaran dan lain sebagainya, sekarang ini BPJS juga melakukan yang namanya pendaftaran BPJS keliling. Jadi ke tempat-tempat yang jauh dari kantor BPJS itu ada jadwalnya ke keliling ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan. Dan ini appreciate lah. Ini sesuatu kemajuan yang luar biasa. Kalau yang dulu susah harus datang ke kantor BPJS pusat. Nah sekarang ada jadwalnya dia ke kecamatan atau ke kelurahan ada jadwalnya. Kapan kita bisa mendaftarkan menjadi BPJS mandiri. Kalau ada masyarakat yang sadar untuk berbagi gotong royong terhadap tetangga atau sesama kita di Surabaya dengan cara mengikuti BPJS mandiri itu sudah barokah dia. Ya. Karena apa? Dengan membayar 35.000 atau 45.000 kelas 3, dia juga berurun kepada sesamanya yang tidak punya. Itu sistem JKN. Ya. Jadi bergotong royong. Saya punya kelebihan dana ini dikali jumlah keluarga bukan untuk menolong keluarganya sebenarnya. Untuk menolong orang sakit yang tidak mampu, yang membutuhkan pengobatan. Itulah semangat dari JKN. Jadi menurut saya, Mas, sebaiknya mandiri ini harus meningkat. Ya. PBI ini menurun. Kalau sampai PBI lebih besar daripada mandiri, ini kita masih belum berhasil. Karena sifat pokok dari JKN adalah gotong royong. Yang kaya bisa berbagi untuk yang miskin, dan yang miskin bisa mendapatkan pelayanan seperti yang kaya. Dan itu tidak ada diskriminasi, karena semua dokter, semua pelayan kesehatan yang ada di Surabaya, semuanya udah disumpah, dan kita akan berjuang untuk melayani masyarakat Surabaya dengan lebih baik lagi daripada yang lalu. Betul. Dan terakhir dokter, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya, kepada pihak BPJS Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan terkait pembenahan terkait layanan kesehatan yang ada di Kota Surabaya agar layanan kesehatan di Kota Surabaya ini bisa lebih merata dan mudah diakses oleh seluruh warga, dokter. Ya. Monggo, dokter. Buat saya adalah bagaimana kita bisa mengadakan preventif dan promosi kesehatan. Puskesmas sebagai garda utama itu bukan menjadi pusat untuk pengobatan masyarakat. Jadi pusat kesehatan masyarakat atau disebut puskesmas itu bisa kuratif, bisa promosi kesehatan, bisa preventif dan rehabilitatif. Untuk yang namanya preventif dan promosi kesehatan, pencegahan kepada masyarakat itu harusnya lebih banyak porsinya dilakukan di puskesmas. Jadi mohon anggaran yang ada, konsentrasikan fokus ke sana. Sehingga puskesmas ini benar-benar jadi UGD terbanyak, terdekat, dan bisa diakses oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya. Karena puskesmasnya paling dekat loh sama masyarakat itu. Kalau rumah sakit kan agak jauh gitu ya. Dan itu kalau berhasil, maka kunjungan rumah sakit itu akan berkurang, bukan berkurang apa, rumah sakit ini menjadi jujukan untuk rujukan kalau kita tidak mampu diatasi di puskesmas, maka kita akan merujuk ke dokter spesialis. Di tempat spesialis inilah maka pasien, warga masyarakat ini bisa dikaji dan diobati lebih baik. Kemudian untuk sistem pembayaran sekarang sudah dicarikan solusi yang terbaik, yang terdekat melalui kelurahan, kecamatan, mobil keliling, dan lain sebagainya. Kemudian BPJS sebagai juru bayar sudah melakukan banyak perbaikan di dalam pembayarannya, di mana yang dulunya lama sekali nggak dibayar karena ada defisit dan lain sebagainya, sekarang sudah lama tambah dekat dan sekarang menjadi lebih baik. Kami bukan hanya mengira-ngira, tetapi kami sudah hearing dengan pihak BPJS umum, BPJS tenaga kerja, dinas kesehatan dan seluruh dinas terkait bahwa
pembenahan demi pembenahan yang cukup lama. Saya aja masih baru menjabat kurang lebih masuk ke 6 bulan. Tetapi kemajuan ini kami melihatnya sangat bagus sekali. Masyarakat percayalah, BPJS menjadi andalan utama, BPJS menjadi alat kita. Tatkala salah satu keluarga atau kita sakit, maka ini menjadi panduan kita untuk mendapatkan kesehatan menjadi lebih baik di kota Surabaya yang kita cintai. Baik, terima kasih Dr. Michael Leksodi Mulyo, MBA MKes, anggota Komisi DPRD Kota Surabaya. Semoga dengan hal ini kita berharap bahwa seluruh kesehatan masyarakat di Kota Surabaya semakin baik dan fasilitas kesehatan juga semakin baik. Begitu dokter ya? Oke. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.